Tetapi tiap-tiap revolusi senantiasa mengunjung kepada ujung yang melewati batas kemustian. Revolusi patriarkat ini bukan revolusi yang memerdekakan kaum laki-laki dengan memelihara kemerdekaan perempuan, tetapi menjadilah satu revolusi yang memerdekakan kaum laki-laki dengan mengorbankan kemerdekaan perempuan. Perlawanan kaum perempuan terhadap revolusi ini tentu menjadi sebab pula bagi kaum laki-laki itu untuk melipat kaum perempuan itu sama sekali, merampas segala kemerdekaan yang ada pada perempuan itu sama sekali, agar supaya perlawanan perempuan itu menjadi patah sama sekali. Perlawanan kaum perempuan itu sebagai di dalam tiap-tiap revolusi menjadilah sebabnya kaum yang membuat revolusi itu mengadakan diktatur. Diktatur kaum laki-laki untuk mematahkan kontra revolusinya kaum perempuan. Tetapi sesudah kaum perempuan patah, maka inilah celakanya perempuan. Kaum laki-laki itu tidak mengembalikan kepadanya sebagian daripada kemerdekaannya yang sedia kala. Beribu-ribu tahun Sarinah tetap dan terus didiktaturi saja. Beribu-ribu tahun ia tetap dipisahkan dari masyarakat, dipisahkan dari pergolakan hidup sehari-hari, dipisahkan dari struggle for life yang dulu membuat dia menjadi sehat dan sigap badan, sehat dan sigap pikiran, sehat dan sigap jiwa. Beribu-ribu tahun ia ditutup di dalam kegelapan rumah, diperlakukan seperti benda, diperhamba secara budak, atau paling mujur dipelihara seperti blasteran Dewi dan si tolol. Akhirnya, karena perhambaan yang turun-temurun itu, ia menjadi makhluk yang lemah dan kecil badan, makhluk yang bodoh, makhluk yang tumpul pikiran, makhluk yang singkat pemandangan, makhluk yang selalu takut, makhluk yang tiada kekerasan kemauan, makhluk yang karena tiada melihat dunia lantas gemar bicara tetek bengek, makhluk yang karena selalu didurhakai lantas banyak akal tipu muslihat. Dia mengkeret menjadi kecil, demikianlah kata Bebel dalam satu tulisan. Nasib dia sekarang tidak lagi tergantung dari kepribadian sendiri, tetapi sama sekali tergantung daripada laki-laki yang menjadi suaminya. Laki-laki inilah yang kini menjadi mahadewanya sebagai pihak yang memelihara jiwanya. Maka menjadilah laki-laki itu satu kekuasaan yang membentuk hidupnya. Perkawinan, mendapat jodoh, itulah kini menjadi soal yang terbesar bagi perempuan, soal yang mengisi segenap jiwanya. Satu tanda besar di dalam hidupnya, mendapatkan seorang laki-laki yang sanggup mengangkat hidupnya itu ke derajat yang mulia, yang dapat mengasuh kepadanya keamanan dan kekayaan. Itulah kini menjadi pusat segenap idam-idamannya. Kesitulah diarahkan segenap kecantikannya. Bukan lagi kepribadiannya yang kini menentukan hidupnya, tapi kecantikannya, kejelitaannya, seks appeal-nya, keelokannya itu kini menjadi senjata ekonomis. Fungsi kelaminnya menjadi fungsi ekonomis. Dengan keelokannya inilah ia kadang-kadang dapat merebut kedudukan yang tinggi, menjadi istri orang besar, bini orang yang termasyhur nama, gundik orang yang kaya-kaya. Dengan keelokannya itulah malahan ia kadang-kadang dapat menjadi permaisuri seorang raja. Kita mengetahui dari dongeng-dongeng, dari cerita-cerita wayang, dari bukti-bukti dalam sejarah, betapa kadang-kadang seorang laki-laki miskin karena kecakapan, keberanian, keuletan, perjuangan, kelaki-lakian, pendek kata karena kepribadian, dapat menjadi seorang pahlawan besar atau seorang raja. Ken Arok itu pengembala kerbau, menjadi maharaja di raja di Singasari karena kepribadiannya. Jiung Wanara itu anak tukang besi, menjadi sang Prabu Pejajaran karena kepribadiannya. Tapi bagi perempuan hanyalah kecantikan paras muka dan kecantikan badan saja,
bukan kepribadian yang dapat mendatangkan keajaiban yang demikian itu. Kalau tidak kebetulan Sang Arjuna berjalan melewati tempat kediamannya dan tertarik oleh keelokannya yang seperti bulan purnama, maka tak mungkin si gadis miskin naik derajat menjadi putri di dalam keraton. Karena itu, maka segenap jiwanya, segenap pikirannya, segenap angan-angannya dipusatkan kepada soal yang satu itu, mendapat jodoh yang menyenangkan, dan kalau sudah mendapat jodoh, menjaga jangan sampai diceraikan lagi, menjaga jangan sampai sang suami tak senang kepadanya, jangan sampai ia dikalahkan oleh lain perempuan. Maka karena itu pula, semua pendidikan yang dikasihkan kepada gadis-gadis adalah ditujukan kepada hal yang satu ini. Dan apakah sifat-sifat perempuan yang kini disenangi oleh laki-laki tak lain dan tak bukan sifat-sifat yang menetapkan perempuan itu di dalam perhambaan. Ia tak perlu pintar, tetapi ia harus tenang, harus menurut, harus taat, harus merendah, harus sabar, harus sedia berkorban, harus halus suara, harus benci kepada dunia luaran, harus cinta rumah tangga saja. Perempuan harus cantik, tetapi kecantikannya itu harus lain lagi dari kecantikan Sri Kandi yang sigap dan tangkas, atau lain lagi dari kecantikan Brunhilde yang laksana kecantikan singa betina, melainkan haruslah kecantikan jelita, halus seperti sutra, harus tunduk mata, ramping badan, jatmiko seperti kecantikan bunga melati. Pendek kata, idam-idaman kaum laki-laki adalah orang perempuan yang cukup memuaskan kebirahiannya, tetapi harus halus dan lemah lembut, yang sesuai dengan status perhambaan dan ketaatan. Jadi yang sama sekali bertentangan benar dengan sifat-sifat yang ia senang melihat kepada kaum laki-laki sendiri. Laki-laki harus kuat, harus berani, harus besar badan, harus dinamis, harus bersuara sebagai guntur, harus suka berjuang mati-matian, tetapi perempuan harus kebalikannya sama sekali daripada itu. Ia harus lemah, harus merasa dirinya lemah, perlu mohon tolong dari orang laki-laki, mohon perlindungan, mohon hidup dari orang laki-laki. Orang perempuan yang demikian ini, orang laki-laki sedia menganggapnya sebagai bidadari atau dewi. Buat orang perempuan yang demikian ini, orang laki-laki bersedia berkorban dan berjuang. Di Eropa, sebagai salah satu akibat anggapan ini timbullah Ridderisme yang menganggap perempuan itu sebagai makhluk jelita yang mesti dihormati setinggi langit dan diperlindungi. Pada kulitnya saja, Ridderisme ini seperti mengangkat tinggi kepada perempuan. Tapi sebenarnya Ridderisme ini adalah justru memandang perempuan itu sebagai makhluk yang sangat lemah, yang selalu harus ditolong. Tidakkah kegentlemanan zaman sekarang ini yang bersemboyan kehormatan bagi para wanita, pada hakikatnya berbatin juga menganggap lemah kepada perempuan itu? Dan lama-lama idam-idaman kaum lelaki tentang wanita ini mewujud kepada perempuan pula. Beratus-ratus tahun perempuan hidup di dalam udara idam-idaman kaum lelaki tentang wanita ini. Beratus-ratus tahun ia dipaksa hidup menurut idam-idaman kaum lelaki tentang wanita ini. Sebab kalau tidak, tak mungkin ia mendapat suami. Maka lama-kelamaan idam-idaman kaum laki-laki ini menjadi idam-idaman kaum wanita tentang dirinya sendiri pula. Rohaninya, jiwanya, pikirannya, kemajuannya, perangainya, batinnya, semua ini menjadi lemah dan tunduk, jelita dan sabar, ikhlas dan taat. Lain lagi daripada jiwa, pikiran, nafsu, perangai kaum Amazon atau kaum wanita Nusa Tembini di zaman matriarkat purbakala. Dan bukan saja jiwa dan sukma perempuan itu menjadi lemah, bentuk badannya pun menjadi lemah. Kini jarang sekali terlihat orang perempuan yang berbadan subur dan besar,
sigap dan kuat seperti di zaman purbakala itu. Kini umumnya tubuh perempuan itu kecil-kecil dan lemah-lemah. Kultur tidak berarti perempuan menjadi lebih kuat rohani dan badani. Kultur adalah membuat roh dan badan perempuan itu menjadi lemah dan jelita. Lihatlah di kalangan kaum atasan, di mana kultur ini paling mendalam, maka kelemahan ini tampak dengan terang seterang-terangnya. Awake koyok putri, antenge koyok putri, itu sampai sekarang masih menjadi sebutan orang Jawa. Di dalam kalangan kaum bawahan, kaum tani dan kaum buruh, yang perempuannya tidak terlalu dikurung, tapi diajak berjuang mencari sesuap nasi, maka kelemahan dan kejelitaan itu kurang tampak padanya. Tetapi pada umumnya tak dapat dibantah lagi bahwa perbedaan kekuatan dan kebesaran tubuh serta perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan itu di dalam zaman patriarkat itulah bertambah-tambahnya. Di zaman patriarkat itulah peliharakannya. Demikianlah umumnya keadaan kaum perempuan di zaman kekuasaan dipegang oleh kaum lelaki itu. Benar sekali perkataan seorang perempuan bangsa Belanda, Clara Meyer Wigman, bahwa famili itu das adalah satu makverhouding, artinya satu tempat laki-laki menjalankan kekuasaan atas perempuan.